Oke, pembahasan kali ini tentang fungsi gateway. Jadi kan yang kita tahu itu kalau misalnya IP address yang beda network itu, dia nggak bisa saling berkomunikasi kecuali dengan routing gitu. Misal ini kan ada 192, 168, 1.3 sama 172. 10.10.20. Dari segi IP aja udah beda kelas ya. Yang ini kelas C, yang ini kelas B gitu kan. Jadi kalau secara logika harus pakai routing supaya mereka saling terhubung. Nah, kalau di router itu ada fungsi yang namanya gateway. Jadi kita nggak perlu melakukan routing supaya IP network yang ini sama IP network yang ini bisa berkomunikasi. Kita hanya perlu memasukkan gateway-nya saja. Karena di routing ada yang namanya default route yang membuat jadi kalau misalnya kita masukin IP address itu akan dibuat route sendiri. Jadi kita nggak perlu melakukan routing kalau satu router beda network. Ini kan satu router tapi beda network. Contoh ya, kita masuk ke CLI, exit dulu deh. Tes dulu sebentar. Nah, kita pakai CLI dulu. Nah, di sini ada FA00 sama FA01. Kita enable COFT. Kita masuk ke interface FA 0/0. IP address-nya 192.168. IP address 192.168 1.3. Netmasknya kita pakai /24 aja. Habis itu no SH atau no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface yang FA01. Nah, di FA01 ini kita masukin IP address lagi 172.10.10.20. Netmasknya kita pakai /25 aja. /24 maksudnya. No SH, exit. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP address di router. Jadi ada dua, yang satu untuk FA0/0 sama 0/1. Nah, setelah itu kita masukin ini aja, IP address ke komputer. 192.168 1.2. Subject masknya /24. Nah, sini kita harus memasukkan default gateway 192. Default gateway itu adalah IP si router yang satu jalur sama ini sama komputer. Ini kan tadi kita 1.3 kan. Kita masukin gateway-nya. Nah, ini berfungsi sebagai gerbang supaya network yang 192 bisa berkomunikasi dengan network yang 172 gitu. Kalau nggak dimasukin gateway nggak akan bisa. Plus sekarang ini juga 172 10 kan, netmasknya 24, 172 10.10.20 gateway-nya yang ini. Udah selesai gitu aja. Kita delete ini, pastikan dulu ini sama komputer sama router itu terhubung. Sukses, komputer sama router terhubung. Nah, setelah itu baru dari komputer ke komputer, nah terhubung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau satu router beda network itu masih bisa terhubung, tapi harus punya gateway. Kalau udah beda router dan beda network, nah itu harus melakukan namanya routing gitu. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.